Kembali lagi bersama Baben Kamtimas. Kali ini saya akan sambang dan melakukan pengecekan terhadap hewan ternak berupa sapi milik warga, karena beberapa hari ini sangat merebak atau marak terjadi penyebaran virus PMK atau penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak. Dan mudah-mudahan di desa kami tidak ada hewan ternak yang terpapar penyakit PMK tersebut. PMK atau penyakit mulut dan kuku, wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap, seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, dan juga termasuk hewan liar seperti gajah, bison, menjangan, dan juga jerapah. Gejala hewan yang tertular PMK atau penyakit mulut dan kuku, terutama kepada sapi. Yang pertama, terdapat demam pada hewan tersebut. Yang kedua, hewan tersebut mengalami tidak nafsu makan seperti biasanya. Yang ketiga, keluar air liur yang berlebihan. Yang keempat, air liur yang keluar berbusa di lantai kandang. Kemudian yang kelima, hewan tidak aktif atau lebih sering berbaring. Kemudian yang keenam, terdapat luka pada kuku dan sampai juga kukunya terlepas. Kemudian gejala yang ketujuh, terjadi lepuhan pada hidung, lidah, dan juga mulut sapi atau seperti terjadi sariawan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, kehilangan berat badan permanen dan juga terjadi kematian kepada hewan muda yang terpapar virus PMK atau penyakit mulut dan kuku. Nah, untuk penyebab dari penularan penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku, tentunya yang pertama adalah kontak langsung antara hewan yang tertular penyakit PMK dengan hewan yang sehat. Kemudian yang kedua, sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan yang tertular. Kemudian selanjutnya, kontak tidak langsung melalui vektor hidup, yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus PMK ini melalui sepatu, tangan, atau pakaian yang sudah terkontaminasi virus sebelumnya. Kemudian yang keempat, kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup atau terbawa oleh mobil angkutan, peralatan, alas kandang, dan lain-lain yang juga sebelumnya pernah terkontaminasi dengan hewan yang sudah terpapar virus PMK. Bagi para peternak sapi atau pemelihara sapi, tentunya agar terhindar dari penyebaran virus PMK, penyakit mulut dan kuku, tentunya dari para peternak atau pemelihara sapi ini harus melakukan pencegahan secara dini. Nah, pencegahan ini atau penularan dan penyebaran virus PMK ini
tentunya harus lebih awal dicegah. Nah, dalam pencegahan ini bisa dilakukan atau melakukan beberapa hal. Yang pertama tentunya adalah pemusnahan barang-barang yang sebelumnya sudah terkontaminasi virus PMK atau penyakit mulut dan kuku. Nah, barang-barang tersebut yang sudah terkontaminasi harus segera mungkin dimusnahkan. Kemudian yang kedua, semua barang yang masuk ke kandang perlu dilakukan sanitasi dengan melakukan disinfeksi atau disinari lampu ultraviolet. Selanjutnya, yang ketiga, tentunya melakukan disinfeksi kandang dan juga peralatan secara berkala setelah selesai digunakan. Nah, semua peralatan yang digunakan seperti biasa dalam pemeliharaan hewan ternak ini seharusnya secara berkala dilakukan disinfeksi. Kemudian yang keempat, apabila membeli sapi, lakukan penyortiran bibit atau hewan bahwa hewan tersebut benar-benar sehat. Dan juga apabila sapi tersebut dibawa ke kandang, jangan langsung digabungkan dengan sapi yang sudah ada di kandang. Sebaiknya sapi yang baru dibeli harus dipisah atau dikarantina selama 14 hari. Apabila benar-benar sapi tersebut sehat, baru bisa digabung dengan yang lainnya. Nah, ini untuk menghindari penularan seandainya sapi yang baru dibeli itu terpapar virus PMK. Nah, saat membeli sapi kemudian dibawa ke kandang itu harus dipisahkan terlebih dahulu, jangan langsung digabungkan. Kemudian yang kelima, tentunya para peternak atau pemelihara hewan sapi ini tetap menjaga hewan ternaknya agar dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan penyebaran virus PMK atau penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak tidak terjadi di wilayah kita atau di desa kita. Nah, seandainya ada hewan ternak dari warga yang sudah tertular virus PMK, penyakit mulut dan kuku, agar pemilik atau pemelihara sapi tersebut melaporkan ke pihak aparat desa. Nah, tentunya dengan laporan tersebut tentunya agar mendapat penanganan lebih lanjut. Demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan menjadi bahan informasi kepada para peternak kita. Jangan patah semangat dan tetaplah maju dan berkreasi. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.